Ya, sekarang Bapak kan masih di Partai Golkar. Ini kira-kira menurut Bapak pengkaderan partai itu harusnya gimana yang bagus? Ya saya kira begini Mas, saya di Golkar ini kan itu yang saya katakan tadi, ke depan ini untuk melahirkan kader-kader militan, kader-kader memiliki daya juang, kader-kader yang memahami sejarah lahirnya Golkar, ideologi Golkar, paradigma Golkar dan arah perjuangan Golkar ke depan, itu mesti kaderisasinya jalan. Gitu loh, mesti ini jalan semua, mesti jalan. Tapi pada kenyataannya kan sekarang kita lihat kalau mau nyalek tidak pun dari kader bawah, tapi yang penting punya uang, siapapun masuk. Nah ini kayaknya menurut Bapak itulah mestinya kan diseimbangkan. Ini itu katakanlah karena itu realitas yang tidak bisa kita hindari, tapi pada saat yang sama kita harus imbangi dengan kaderisasi. Ya misalkan ini caleg-caleg yang ada yang sudah terpilih ini kita sudah tahu bahwa lemah di bidang pemahaman tentang ideologi Golkar, tentang sejarah Golkar, tentang apa, maka sebelum melaksanakan tugas diadakan satu coach. Ya, coach dulu. Dekat dengan pelatihan. Pelatihan. Perlu di briefing, perlu di apa, katakanlah 1 minggu. Ini perlu semua supaya betul-betul nanti darah dagingnya adalah darah daging Golkar. Pikirannya, pikiran yang berbasis Golkar. Perjuangannya yang dimotivasi oleh Golkar. Dan motivasi itu adalah motivasi ideologis. Intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang lahir dari dalam yang berupa ideologi. Itu yang namanya motivasi intrinsik dalam teori. Bukan ekstrinsik, faktor-faktor luar. Ini semua Mas mesti dibuat seperti konsepnya begitu. Dan kalau ini jalan, saya punya keyakinan sekali lagi. Kebesaran Golkar tidak hanya dalam sejarah, kebesaran Golkar tidak hanya dalam referensi, tapi kebesaran Golkar dalam dunia nyata. Berada pada posisi yang kuat, yang dibuktikan dengan memenangkan seluruh pertarungan politik, dan secara konseptual pembangunan menjadi penentu arah Indonesia ke depan menuju 2045, di mana Indonesia menjadi 4 negara besar dan terkuat di bidang ekonomi. Gitu. Amin. Mas. Ya, ini sekarang ini menurut Bapak nih harapan Bapak ke pemimpin baru gimana nih? Yang pemimpin nanti kita. Ya harapan saya adalah gitu yang saya tadi, bahwa pertama bangun komitmen bersama. Karena itu, kalau kita ingin membesarkan Golkar berarti seluruh potensi harus menyatu. Boleh bersaing, tetapi setelah bersaing harus menyatu. Jangan ada gerbongnya si A, si B, si C. Kalau gerbong A sudah ini, maka B, C ini harus dihabisi, diamputasi. Nggak maksud saya pemimpin baru, presiden baru. Ya presiden saya kira. Harapan Bapak apa? Ya harapan saya adalah, karena ini saya pernah koalisi, ketika tahun 2014, Prabowo Hatta Rajasa berhadapan Jokowi dengan Yusuf Kala. Ya. Saya ketua koalisinya. Pada waktu itu, koalisi Merah Putih. Sekjen koalisi ketika itu Fahri Hamzah. Wakil saya, wakil ketua adalah Fadlizon. Itu saya bersama-sama ketika itu. Jadi saya paham ini. Jadi Pak Prabowo saya kira modal kulturalnya, modal semangatnya adalah betul-betul ingin mendedikasikan hidupnya untuk bangsa. Nah ini modal dasar dulu Mas, dan ini adalah komitmen. Nah, Pak Prabowo tidak mikirin apa-apa lagi, tapi betul-betul ingin mengabdi kepada bangsa ini. Ini modal dasar dulu, dan ini sering disampaikan kepada saya ketika saya di ketua koalisi. Dan ini kan ini ditantang hari ini. Pak Prabowo ditantang untuk membuktikan komitmennya bahwa ingin mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa. Gitu. Saya kira ini tinggal bagaimana pendamping-pendampingnya ini nanti. Dan karena itu keberhasilan Prabowo nanti adalah keberhasilannya untuk menyeleksi betapa banyak orang yang nanti menjadi menteri, anggota kabinetnya, pembantunya. Dan saya kalau diminta bagaimana pikirannya, produktivitas itu sangat tergantung pada kemampuan profesional. Kemampuan profesionalitas harus dikedepankan, karena ini yang menentukan produktivitas. Jadi pemimpin bukan hanya baik, tetapi cerdas. Baik dan cerdas.
Kecerdasan melahirkan pikiran-pikiran yang produktif. Produktivitas itulah karya. Karya ini dinikmati oleh rakyat. Itu. Menurut Bapak nanti pembagian tugas presiden wakil presiden ini nanti saya kira jadi tidak bisa. Nah itu jadi kalau misalkan itu terlalu rigid diatur secara ini juga tidak. Dan itu kan saya selalu mengatakan dulu bahwa ada dua pendekatan, Mas Edi. Ada pendekatan struktural, ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional juga kan di dalam kepegawaian negeri ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional basisnya pada keahlian, pada konsep, pada pikiran, pada gagasan. Jadi ada peran dilakukan karena konsep orang itu. Nah, ada juga peran dilakukan karena posisinya. Mari kita padukan ini. Karena banyak orang mengira nanti kalau Pak Mas Gibran ini jadi wapres, nanti yang berperan juga Pak Jokowi. Jadi begini, Mas, itu cara pandangnya begini. Jadi Pak Prabowo, ya, Gibran langsung mendeklar diri. Mendeklar diri berarti bersumpah. Saya bersumpah menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk melanjutkan seluruh ide, gagasan, pemikiran-pemikiran dan program-program pembangunan Jokowi. Berarti ada keterikatan. Katakan di sini, kalau kita lihat dalam perspektif kaderisasi, berarti di sini Mas Edi, ada semacam, kalau dalam Islam itu ada pembaiatan. Sumpah. Iya, pembaiatan antara Jokowi dengan Prabowo. Untuk melanjutkan. Kalau melanjutkan kan bersama-sama. Kalau dalam konsep Kristiani kan ada pembaptisan misalkan. Jadi ini kan semua jalan. Nah kalau ini bersama-sama tinggal bagaimana bagi peran. Gitu loh. Jadi jangan lagi diadu bahwa nanti ini begini ada mata kembar dan lain-lain. Itu kayak anak kecil aja kembar-kembaran. Tetapi kan ini kan sudah kita memandang secara normal. Kedua ini dewasa, bukan lagi pengaruh. Apalagi Jokowi ke depan tidak lagi berpikir mau jadi presiden karena undang-undang dasar tidak memungkinkan. Tidak boleh lagi. Jadi kita juga, yang salah siapa? Yang salah adalah orang yang percaya kepada hoak-hoak yang dikembangkan orang. Yang tidak berdasar. Bahwa nanti begini. Loh, ini kan sudah ada ikrar bersama yang dibuat. Ada pembaiatan yang dibuat, ada pembaptisan yang dibuat, ada sumpah yang dibuat bersama-sama. Jokowi melanjutkan, apa yang dilanjutkan? Pikiran, gagasan, program pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Berarti kan sama-sama. Masa melanjutkan, lo di belakang gua lanjutin. Lo kan ide gua yang lo lanjutin. Tidak perlu ikut dong. Lakukan, padahal lagi, gimana nih? Nah karena itu nanti akan ke depan, kan ada lihat. Bagaimana pengembangan secara substansial program itu? Ya, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan supaya ada akselerasi? Berarti diskusinya kan selalu di situ. Saya dapat proyeksikan bahwa diskusi kedua tokoh itu ada di situ.